Haji. Saya pun bingung juga kenapa niat baik itu bisa dilarang. Ya mungkin bisa kita adakan inilah koordinasi lebih lagi ya. Bagaimana caranya untuk meyakinkan aparat supaya bahwa ini adalah baik-baik saja. Jadi kalau kita baca di media sosial, Pak Haji, larangan-larangan semacam ini sebetulnya membuat warga, rakyat menjadi kecewa, bahkan marah. Nggak sedikit juga yang marah-marah mensumpah serapah gitu. Kan ini mesti bisa dihindari kalau aparat lebih bijak ya. Harusnya demikian. Kenapa sampai ada Islamophobia? Iya. Jadi pagi ini kita mampir untuk ngopi di Roastery and Coffee Shop. Wah, dahsyat. Beli bubuk kopi, gratis ngopi. Ini kreatif banget ya. Menerima jasa roasting kopi. Oke, saudara sekalian, ini kita ngumpul ngopi sebentar supaya nggak terlalu ngantuk. Wah, jagoan kita ini mantap. Nah, ini anak muda yang bekerja di balik layar selama kita di Medan. Ini juragan kopinya dengan siapa, Pak? Dengan Dermawan Samsi, Pak. Dermawan Samsi, orangnya dermawan. Kalau kita ngopi dapat diskon sampai 95%. Wah, maunya si Edi. Iya, berkah. Nah, ini Pak Haji jagoan kita, Pak Haji Joni di Ketua BKM Sekota Medan dengan 1.100 jamaah pengurus masjid, luar biasa. Nah, ini tokoh utama kita. Habib Mahdi. Pakaiannya hitam-hitam, dasar. Saya jadi ingat hadis Nabi, nanti di akhir zaman ada pasukan berbaju hitam. Bukan. Berbendera hitam dari Khorasan. Ini Habib muda kita, keren, ganteng. Saya udah bilang wanti-wanti, pokoknya berteman saya sama saya boleh dengan satu syarat, tidak boleh lebih ganteng daripada saya. Ini warungnya ya. Luar biasa. Dasar. Nah, ini tokoh-tokoh ibu di balik layar kita yang mendampingi dalam proses produksinya, bisnisnya, usahanya. Lihat, saudara sekalian, ini Medan kalau punya mainan kopi nggak tanggung-tanggung tuh. Dasar, dasar, dasar. Oh, ini ada radio zaman dulu nih. Radio jadul ini. Masih bunyi nggak? Nggak ya, cuma pajangan aja ya. Oke deh, luar biasa. Lo kok ada di Ambon? Namanya juga di Medan, Edi, gimana sih lo? Tuh ya, ini produknya antara lain. Wah, ini lihat, tuh biji-biji kopi pilihan yang di roasting, lalu disuguhkan kepada para pencinta kopi yang mampir ke kedai kopi ini. Alat-alatnya, oh ini tadi musik tadi. Nah, ini yang pentingnya nih. Ini alat roastingnya, mundur dikit. Dahsyat. Ya. Mas siapa namanya? Mas Rizky. Rizky. Rizkinya banyak, halal. Amin. Udah berapa lama Rizky usaha gini? Untuk pertama kali berdiri tahun 2017. 2017. Oke. Itu pertama kali roastery. Jual bubuk kopi, biji kopi, kemasan. Baru mulai merintis, berkembang buka kopi shop. 4 tahun ya cari 4 kali ya. tahun. Ada cabang lain? Nggak ada? Belum. Ada rencana? Belum ada. Tapi alhamdulillah tahun 2020 Agustus kemarin Al Habib Al Habsi udah kemari juga. Oh, nanti kita undang Habib Rizik Sihab, bisa lah, amin. Amin. Begitu mulia segera bebas ya. Amin. Semoga sukses, berkah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sekarang saya lagi di Medan, tepatnya daerah mana Pak Haji? Daerah Denei. Sebelah saya ada orang yang tidak muda lagi, tapi semangatnya bikin kita muda-muda malu ya, Pak Haji Jonidi. Apa kabar Pak? Sehat tadi ya? Alhamdulillah saya. Nah, beliau ini ketua, namanya kita BKM. Badan Kenajiran Masjid. BKM. Badan Kenajiran Masjid. Masjid untuk wilayah Kota Medan. Ya. Kecamatan Medan Denei Dan Kecamatan Medan Denei. Anggotanya berapa Pak?
Kalau jumlah berapa masjidnya? 1150. 1150, bayangkan dasar Medan, kota Medan dan Dena ini dasar sekali mereka bisa berhimpun dalam sebuah organisasi yang disebut BKM tadi. Nah, beliau adalah ketuanya yang disebut Forum Silaturahmi ya. Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid. Masya Allah, luar biasa. Pak Haji, alhamdulillah tadi kita sudah habis acara kuliah subuh ya. Iya. Dengan Habib Mahdi, dengan Habib Musin maksud saya, mohon maaf. Walaupun kami terlambat, tapi jamaah masih antusias sekali. Ini Pak Haji, kalau dengan acara-acara seperti ini gimana kayaknya gairah dari umat Islam kita di sini teman-teman? Kalau di Medan khususnya untuk acara-acara seperti ini menggirohnya untuk mengikuti dakwah cukup baik. Oke. Mungkin bisa kita lihat di beberapa masjid yang sering kita lihat di YouTube ataupun di acara-acara masjid itu semangat. Karena apa? Karena sekarang masyarakat sudah menyadari bahwa dia butuh terhadap agama untuk lebih memahami bagaimana kita menjadi seorang Islam yang baik. Iya. Makanya mereka peduli setiap ada pengajian, mereka butuh sekali. Apalagi kalau ada pengajian datangnya dari Ustaz Kondang, ya dari Jakarta, itu mereka sangat menunggu-nunggu. Ya, artinya supaya penyegaran mereka tidak hanya dengan dari berita TV, tapi dia bisa langsung dari update informasi langsung ya. Jadi langsung dari sumber awalnya, bukan termakan kita berhoax, fitnah, bohong dan sebagainya ya. Pak Haji, mohon maaf nih ya, dalam suasana nih hari-hari ini tanggal sekarang kan tanggal 2 Desember nih. Yang di Jakarta sedang akan berlangsung. Nah, kita nggak tahu bagaimana kejadiannya pagi ini karena kita tahu dari berita-berita televisi pemerintah aparat keamanan tidak mengizinkan. Nah, tentu ada imbas-imbasnya juga lah ke daerah ya, suasana 212 ini. Ini Pak Haji undang Habib Mahdi, Habib Musin dari Jakarta, dari Bogor ini kan juga sesuatu yang ada gini-gininya ya. Ini gimana respon dari aparat kita? Saya lihat memang dari aparat itu pada prinsipnya itu boleh-boleh saja. Apalagi kita ngadakannya di masjid untuk umat. Berbicara yang baik-baik saja saya rasa tidak masalah bagi aparat. Yang penting kita tidak buat suasana memprovokasi atau membuat fitnah, itu yang dilarang. Makanya mereka tetap mendukung asal yang dibicarakan yang baik-baik aja bisa sebagai motivasi bagi jemaah untuk bisa tetap menjalankan ibadahnya dengan baik. Oke. Dan menurut Pak Haji yang hadir sebagai tanda kutip penanggung jawab acara tadi semuanya bagus-bagus tadi ya. Ceramah-ceramah tadi nggak ada yang provokatif, nggak ada apa ya. Justru memberikan banyak ini ya, inspirasi ya tentang masih 212. Pak Haji lihat ini bagaimana acara yang reuni seperti itu? Saya lihat sebenarnya kalau dia masih batas koridor untuk menjadikan syariah Islam itu bagus-bagus saja karena kita kan harus mengikut sunnah Rasul. Bagaimana Rasul membimbing umatnya mengarahkan semuanya ke arah yang baik itu memang sudah harus kita ikuti. Karena kita sebagai umat Islam wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dia tidak menyimpang dari Sunnah itu harus kita ikuti. Dan selama ini tidak ada penyimpangan. Cuman pertanyaan saya, kenapa aksi-aksi yang jutaan manusia berlangsung damai, tertib, aman, lancar itu menjadi sesuatu yang begitu di mata penguasa sehingga begitu banyak hambatan dan larangan-larangan untuk tahun ini Pak Haji? Mungkin kalau yang saya amati kalau udah katakanlah tokoh-tokoh umat Islam yang bergerak itu pengikutnya cukup besar, pengaruhnya cukup besar. Jadi mohon maaf Pak Haji, kan berdasarkan pengalaman yang sudah kan semuanya selalu berjalan lancar gitu ya. Kenapa tetap juga dilarang, tidak boleh karena ini itu tadi macam tadi? Itulah saya bilang tadi. Saya pun bingung juga kenapa niat baik itu bisa dilarang. Ya mungkin bisa kita adakan koordinasi lebih lagi ya. Bagaimana caranya untuk meyakinkan aparat supaya bahwa ini adalah baik-baik saja untuk umat kita. Jadi kalau kita baca di media sosial Pak Haji, larangan-larangan semacam ini sebetulnya membuat warga, rakyat menjadi kecewa, bahkan marah. Nggak sedikit juga yang marah-marah mensumpah serapah gitu ya. Kan ini mesti bisa dihindari kalau aparat lebih bijak ya. Misalnya begini, mohon maaf Pak Haji, tentang kekhawatiran rusuh segala macam kan, aparat bisa lebih mengerahkan personilnya ya untuk mengantisipasi mencegah terjadi Pak Haji ya. Harusnya demikian. Ya mungkin yang dikhawatirkan yang kita amati mungkin karena begitu membludaknya jemaah masyarakat, aparat mungkin personilnya
nggak mencukupi untuk menangani itu, mungkin ya menurut perkiraan kita. Personel dan anggaran. Iya. Sekarang pasti anggarannya nggak sedikit ya. Oke Pak Haji, terakhir barangkali ada pesan-pesan buat kita yang di Jakarta pada umumnya dan umat Islam di Medan, lebih besar lagi di NAI. Oke, kalau kebetulan saya kan diamanahkan untuk mengkoordinir masjid-masjid yang ada di kota Medan, para umumnya dan khususnya Dene. Kita coba melakukan koordinasi yang intensif untuk bisa saling menghubungkan antara satu DKM dengan DKM. Karena selama ini kita lihat itu masjid selalu jalan sendiri-sendiri. Ya. Jadi jalan masjid tidak pernah tahu dengan masjid yang lain. Tapi dengan adanya komunitas kita ini, forum kita ini, kita coba membuat suatu menghimpun masjid-masjid yang ada ini supaya bisa bersinergi dan saling kenal satu yang lain, bahkan bisa sharing program. Nah, dengan adanya seperti ini jadi kita bisa kenal masjid yang sana melakukan apa. Terus kita melakukan kalau ada program yang lebih bagus di saat di masjid yang lain, kenapa nggak kita update? Kenapa kan kita ikut? Itulah manfaatnya. Nah, yang kedua, apapun yang terjadi dari satu masjid dengan masjid lain, kita selalu mendapat informasi. Nah, intinya yang kita harus lakukan, kebanyakan hasil survei kita bahwa masjid sekarang ini kebanyakan hanya digunakan untuk sholat dan mengaji saja. Padahal zaman Rasul itu masjid bukan itu saja. Dia juga membicarakan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, budaya dan lain-lain. Itu bicara pusat aktivitas umat dari masjid ya. Jadi harapannya masjid itu betul-betul kita harapkan benar-benar bisa menjadi sebagai pusat peradaban muslim. Itulah harapan kita. Soal komunikasi koordinasi tadi, jadi acara kita tadi bangun itu masih sudah dikomunikasikan ya. Kalau acara tadi ini akan tersebar ke semua pengunjung bahwa kita telah melakukan tausiah atau ceramah di Masjid Ar-Rahman. Tapi kan disebarkan sebelum acara juga kan? Sebelum acara kita konfirmasi untuk memberikan informasi bahwa kita ada kegiatan ini. Sehingga kalau memang ada jamaah masjid lain yang ada kesempatan waktu dan sebagainya bisa ikut hadir gitu ya. Oke, kalau pesan atau saran Pak Haji terhadap pemerintah kita khususnya yang sekarang oleh banyak pihak dikatakan Islamofobia banget, itu gimana Pak Haji? Nah, kenapa sampai ada Islamofobia? Kenyataannya di lapangan seperti itu tidak. Ini harus diluruskan dulu. Kita coba diskusi bareng-bareng dengan enak sehingga nampak nanti solusinya. Sebenarnya Islam itu seperti apa? Kalau ada komunikasi, koordinasi, kita bisa berbuat bersama-sama ya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, saudara sekalian, obrolan pagi ini tidak panjang, tapi saya kira bagus isinya. Dan kalau ada suara-suara sepanjang kita ngobrol tadi, ini kita di warung kopi, di kedai kopi. Nama kodenya Pak? ICR Kopi ya. Tunggu bang. ICR itu ternyata Inlander Coffee Roaster. ICR Coffee. Kita tanya yang bertanggung jawab dengan Inlanderan. Gimana bang? Kok kasih nama Inlander Roaster Coffee nih? Coffee Roaster. Jadi Inlander itu kan sebenarnya sebutan untuk kaum pribumi ya. Dari pribumi dan terkesannya tertindas gitu loh. Terkesannya tertindas. Hina, tertindas gitu. Gimana? Jadi kita kenapa memberi nama Inlander Coffee Roaster itu untuk menginformasikan bahwasanya kopi pribumi orang-orang Indonesia itu enak-enak. Sehingga mereka menjajah kita gitu. Sehingga orang Eropa datang menjajah kita. Rempah-rempah antara lain kopi ya. Tapi apa nggak takut ada kesan bahwa ini warung kopi hina, rendah gitu? Enggak Pak Ustadz. Enggak ya? Kita yakin aja, kita usaha karena Inlander itu kita definisikan seperti kopinya orang-orang pribumi gitu Nusantara. Itu sih intinya. Apa ada juga supaya namanya unik, orang penasaran gitu? Iya, itu juga. Karena kan kalau kopi ini kan identik dengan kolonial Belanda dulu kan, Prussia dan kolonial Belanda. Jadi kita coba kopi itu kita angkat dari asal muasal sejarahnya. Kalau menabalkan diri sebagai kopi pribumi, harganya gimana nih? Mahal nggak nih? Kalau harganya, alhamdulillah kita harga merakyat tapi rasanya nikmat. Yang saya minum ini kopi apa? Kopi Sanger itu kita jual hanya di per cupnya itu hanya sekitar 16.000. Yang saya minum sekarang ini? Iya. Oh, dasar.
dibanding kopi punya orang seberang sana tuh. Itu 60.000, 40.000, makan tuh gengsi ya. Iya. Ini belanja di sini untuk sesama muslim dan saya yakin, Hakul yakin sebagian keuntungan pasti disalurkan untuk keperluan infak, sedekah, zakat untuk keperluan Islam. Makasih Bang Darmawan, Masya Allah. Wah, ini tadi ada mesin lagi bikin kopi, ada ketak-ketok apa segala macam. Nah, inilah menunjukkan bahwa ini jamaah kita juga ya, jamaah masjid ya. Masya Allah, luar biasa. Baik saudara kalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.